Oke, baik Pak Abdul. Aku menuju ke pertanyaan selanjutnya Pak. Setelah tadi kita bahas saham-saham yang sudah IPO, kini aku beralih ke calon emiten nih Pak yang bakalan IPO dari berbagai sektor yang akan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia pada nanti Januari 2025 maksud saya. Lalu sektor mana nih Pak menurut Pak Abdul terkait dengan prospek yang paling menjanjikan serta kira-kira saham IPO manakah yang perlu diperhatikan berpotensi cuan Pak Abdul? Baik, untuk saham-saham yang berpotensi cuan dan yang menarik secara sektoral yang akan IPO di tahun 2025, terusnya di Januari kita fokus di sini ya, karena untuk saham-sahamnya kita sudah ketahui di IPO itu udah ditunjukkan saham-sahamnya. Memang di sini sektor yang paling menarik adalah sektor energi ya, karena saya sudah mention sebelumnya bahwasanya saham-saham di sektor energi biasanya memiliki aset yang besar dan juga berpotensi masuk ke papan utama. Dan dana perolehannya juga cukup besar, sehingga memang ada ruang ekspansi yang besar untuk saham-saham yang listing di sektor energi. Nah, kita ambil contohnya itu saja seperti di AZ tadi, lalu ada ADI, dan juga memang di tahun 2023 itu ada saham Cuan. Jadi memang untuk saham-saham di sektor energi ini sangat diapresiasi oleh para investor saham IPO-nya. Nah, untuk saham-saham yang berpotensi cuan itu dari IPO di sini saya ada dua saham andalan saya, itu adalah saham PT Raharja Energi Cepu atau Ratu, dan juga ada PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK ya. Memang di sini memiliki ruang untuk mengalami kenaikan itu sangat besar ketika IPO nantinya. Dan di sini kita akan membahas Ratu terlebih dahulu ya. Memang di sini Ratu adalah perusahaan atau anak usaha dari eh, emiten dengan kode sahamnya itu adalah Raja ya. Jadi, nah Raja ini bergerak di bidang migas. Nah, kalau Ratunya sendiri di sini masih bergerak di bidang migas juga, tapi memang di sini lebih kecil lagi scale-nya ya, atau ruang lingkupnya. Seperti memang di sini memang fokusnya adalah partisipan interest di blok-blok migas. Nah, blok migasnya itu adalah blok Cepu dan blok Jabung. Di sini saya fokus ke blok Cepu sendiri ya, karena memang di sini partisipan interestnya itu sebesar 2,2% di blok Cepu ya. Tapi memang walaupun partisipan interestnya kecil, di sini yang bisa dilihat dari para investor adalah blok Cepu adalah salah satu wilayah kerja migas yang paling produktif di Indonesia. Sehingga memang dengan adanya partisipan interest sebesar 2,2% ini berpotensi eh, akan menstabilkan pendapatan dari Ratu sendiri untuk tahun-tahun yang akan mendatang, karena di sini adalah Blok Cepu merupakan salah satu wilayah produktif migas di Indonesia. Nah, satunya lagi adalah CBDK. Yang kita ketahui bahwasanya CBDK juga merupakan anak usaha dari PANI ya, Pantai Indah Kapuk. Nah, jadi kalau teman-teman analogikan seperti ini, kalau teman-teman lihat SCBD atau ASBSD di Tangerang, nah CBDK ini adalah emiten yang berfokus pada kawasan industrinya atau di Central Park-nya. Jadi pembangunan dari CBDK ini adalah berfokus untuk membangun kawasan industri. Salah satunya adalah MICE. Nah, ketika kawasan industri ini dibangun di Jakarta Utara, nah dikelilingi oleh perumahan-perumahan yang mana kita ketahui perumahan itu dibangun atau disponsori oleh PIK ya, dengan kode sama adalah PANI. Sehingga memang ketika memang nanti kawasan industri yang nanti telah jadi, telah selesai, nah berpotensi akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta Utara, sehingga memang para investor akan melihat nih bagaimana proyek yang akan dibangun oleh CBDK ke depannya dan prospek dari CBDK, sehingga investor akan mengapresiasi hal tersebut. Dan memang untuk harga IPO sendiri memang di harga 3.000 hingga 4.000 ini terbilang cukup mahal, tapi dengan prospek yang menjanjikan sangat menarik sebenarnya CBDK untuk menjadi salah satu koleksi para investor ketika IPO nanti. Seperti itu. Nah, itu dia sobat finansial yang tadi dijelaskan oleh Pak Abdul. Kira-kira nih ada dua saham yang bakal IPO di tahun 2025 nanti, bulan Januari. Yang menarik, perlu diperhatikan dan cermati nih menurut Pak Abdul adalah sektor energi ya Pak. Tadi yang disebutkan adalah Ratu dan CBDK. Oke lah, kalau gitu. Mudah-mudahan proyeksinya ini sangat menarik gitu ya, dan bisa diperhatikan dan juga diamati nih oleh sahabat finansial di rumah supaya lebih cuan nanti di tahun 2025.